Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di art seriesnya Dipo Analitik bersama saya Azmi. Oke, kali ini kita membahas tentang episode 6. Ya, masih tentang lanjutan objek di art. Kali ini kita coba bahas tentang data frame, sebuah bahasan yang mungkin kita udah sering dengar ya. Namun sering kali asing bagi para pengguna art yang baru-baru ya. Dan is okay bagi siapapun yang udah kenal dan udah pernah dengar ya, mari kita review sejenak ya. Oke, pertama mungkin kita perlu review bareng-bareng dari data frame sendiri itu apa, seperti itu ya. Oke, ya kemarin kita ada vektor, list, dan matrix ya, silakan dilihat di episode 5 IGTV dan di akun YouTube kami di Panalitik. Baik, data frame biasanya didefinisikan sebagai list 2 dimensi ya, karena mirip sekali dengan list. Kalau belum lihat episode 5 ya ada di episode 5 penjelasan tentang list. Oke, intinya seperti inilah data frame ya, list dengan 2 dimensi. Nanti kita coba bahas contohnya insyaallah. Ya, sebenarnya poin spesial dari data frame ya yang mungkin kita terkadang terkena blind spotnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika awal-awal kita baru kenal R, seringkali kita langsung ya udah, karena pada pakai data frame ya kita pakai data frame gitu. Sebenarnya lebih dari itu ya, terutama di sini kemarin ketika kita bahas vektor, matrix ya dan list, kemarin yang bisa dicampur jenis datanya ya, numeric, karakter, kompleks, dan logical itu ya cuma list ya, dari 3 jenis objek yang kemarin dibahas di episode 5. Nah, makanya kita perlu membahas list yang berbentuk 2 dimensi, karena list pada dasarnya kan hanya 1 dimensi ya, sahabat Dipo. Disinilah keunggulan dari data frame. Selain 2 dimensi ya, tentu mengandung sifat-sifat dari list yang tentu dia bisa menggabungkan numeric, karakter, kompleks, atau logical ya. Dan ini salah satu alasan kuat kenapa di aplikasi-aplikasi yang lainnya juga seringkali digunakan data frame ya, apalagi di R ya, yang penggunaannya sangat luas tentang data frame. Baik, sahabat Dipo, mungkin kita lebih enak dengan langsung praktik saja ya. Ya, mari kita beralih ke R Studio agar bisa praktik ya. Oke, di sini sudah disiapkan data frame kemarin ya. Mungkin kita coba buat dari awal saja ya. Katakanlah kita membuat x numeric ya, 1 sampai 4, variabel y karakter ya, dengan ya katakanlah seperti ini, dan z isinya adalah pengulangan dari logical ya. Intinya ini adalah logical ya. Bagi yang belum tahu rep ini apa ya, yang monggo dicari tahu ya. Cara-cara cari tahu instruksi di R sudah dijelaskan di episode-episode sebelumnya, monggo dilihat lagi ya. Oke, baiklah, kita coba run saja ya, cukup Ctrl Enter sahabat Dipo. Intinya ini kita membuat calon-calon isi dari data frame, ada x, y, dan z ya. X itu isinya apa ya, 1 sampai 4. Y itu isinya apa ya, karakter ini ya sahabat Dipo. Lalu z sendiri isinya adalah logical ya. Dan bagaimanakah cara membuat data frame dengan sederhana ya. Ya cukup instruksikan saja. Misal kita buat namanya adalah df dan kita buat data frame,
kita masukkan isinya ya, sangat memudahkan kita sekali ya, x, y dan z. In case di sini saya membuat variabel atau objek x, y dan z dan enter, lalu kita lihat kenapa atau isi di dalam df itu apa ya. Ya, terlihat list 2 dimensi seperti ini ya. Ada x, y dan z. Dan karena bentuk seperti ini ya mungkin kita sangat sering lihat di jenis-jenis data, katakanlah data yang kita download dari PPS atau dari manapun ya. Biasanya isinya campuran, bukan hanya sekedar katakanlah numeric saja atau karakter saja ya. Isinya lebih sering campuran, katakanlah ada di situ ada tanggal ya, ada jumlah, katakanlah jumlah, misal jumlah produksi padi dan seterusnya, yang intinya adalah jenis datanya berbeda-beda seperti itu. Jadi kita paling enak memang menggunakan data frame, sahabat Dipo. Jadi sangat esensial sekali ya data frame ini. Baik, lalu PR yang tersisa atau lanjutannya ya gimana cara kita aksesnya ya. Sini ada beragam cara, sahabat Dipo. Di sini dipaparkan mungkin beberapa ya, dan sisanya ya cukup sering juga digunakan ya. Mungkin kita bahas di episode selanjutnya, atau misal dirasa tidak perlu ya monggo bisa searching saja ya, karena itu sekedar pengembangan saja. Baik, cara aksesnya yang pertama ya, ketika kita ingin melihat atau mengambil kolom X saja ya cukup dibuat seperti ini ya. Namanya X, lalu di enter ya. Dan ini berlaku untuk kolom-kolom yang lain, sederhana saja. Lalu berikutnya ada cara yang sama namun dengan menyebutkan nomor kolomnya ya. Ketika di sini 1 ya, maka yang dimunculkan adalah kolom ke-1 ya. Ketika kita buat df ya, kita masukkan angka 1 ya, akan muncul kolom pertama atau kolom X. Lalu yang terakhir ya, yang kita bakal jelasin di sini, saya sendiri lebih sering memakai yang seperti ini karena bagi saya ya lebih nyangkut di logika seperti itu. Ini lebih mudah dan saya tidak perlu menghafalkan. df lalu diberi logo atau lambang seperti ini, masukkan saja nama kolomnya ya. Katakanlah kita ingin kolom Z ya monggo. Ya, lalu isinya adalah tampilan dari kolom Z atau isinya. Seperti itu ya. Versi lebih lanjut dari data frame ada table ya, mungkin tidak saatnya dijelaskan sekarang ya. Sekarang membahas data frame. Seperti itu kurang lebih, sahabat Dipo, tentang data frame, mulai dari konsep, pembuatan, dan subset atau cara mengakses salah satu atau beberapa kolom di dalamnya ya. Seperti itu aja untuk episode ke-6 ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Jangan ragu untuk bertanya atau ya apapun ya, silakan komentar di IGTV atau akun YouTube kami atau DM ya, feel free. Oke, kurang lebihnya maaf, saya undur diri dari Dipo Analitik. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.